Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan, NIM 19329105, mahasiswa jurusan Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen saya, Ibu Dr. Susi MS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait draft sederhana bisnis plan yang saya buat, yaitu usaha ternak ayam kampung. Yang pertama ada bab 1 atau pendahuluan, yaitu yang pertama ada latar belakang. Berwirausaha adalah suatu cara untuk mengatasi masalah pengangguran yang terus meningkat dari waktu ke waktu, apalagi pada saat musim pandemi seperti sekarang ini. Kegiatan wirausaha tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, akan tetapi juga dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat luas secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu jenis usaha yang mudah dikembangkan dan tinggi peminatnya adalah ternak ayam kampung. Di beberapa wilayah seperti di Batu Sangkar, Padang Panjang dan sekitarnya, banyak penjual sate ayam, ayam bakar, soto ayam, rumah makan yang menyediakan sajian khas ayam kampung, dan sebagainya. Berbagai jenis usaha tersebut tentu membutuhkan ayam kampung sebagai bahan baku utama setiap harinya, agar dapat memenuhi kebutuhan daging ayam yang oleh karena itu banyak peternak ayam kampung saling bersaing untuk menyuplai kebutuhan daging ayam kampung. Jika dilihat dari segi upaya pemanfaatan peluang, maka di sini saya ingin mencoba mendirikan usaha ternak ayam kampung dengan nama Tarana Ayam Dangalin. Tujuan dari diangkatnya sebuah usaha ini, diantaranya yang pertama membantu menjaga kelangsungan usaha serta mengembangkannya. Yang kedua, bisa memasarkan ayam kampung secara lebih luas. Yang ketiga, melalui usaha ini, pengalaman dan penghasilan juga akan bertambah. Dan yang keempat, memanfaatkan peluang dan potensi besar yang ada pada saat masa pandemi saat sekarang ini. Terlebih karena kita krisis peluang usaha pada situasi dan kondisi kehidupan saat sekarang ini. Nah, bab yang kedua yaitu kajian teoritis. Yang pertama ada analisis SWOT. Nah, di sini akan saya bahas satu persatu. Pertama, ada kekuatan atau strength, yaitu bisnis ternak ayam kampung ini masih sedikit masyarakat yang menjalankannya, sehingga kompetitor dalam peluang usaha ini masih tergolong kecil kemungkinannya untuk muncul dalam bersaing. Yang kedua, mengenai sumber daya yang ada untuk menjalankan bisnis ini bisa dikatakan masih sangat berlimpah. Tinggal bagaimana kita mengelolanya untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Yang ketiga, tidak banyak membutuhkan lahan, tempat, dan untuk mendirikan usaha ini. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Di antaranya, upaya pemeliharaan ternak serta lokasi usaha peternakan yang kemungkinan membutuhkan usaha dan dana yang cukup besar. Ini bisa menjadi kelemahan untuk mengangkat usaha ini. Selanjutnya, kemungkinan terkait kesehatan ternak yang tidak bisa diprediksi, sehingga untuk menekan angka kematian ternak jikalau salah dalam mengelolanya juga menjadi ancaman terbesar atau kelemahan dalam mengangkat bisnis ini. Yang ketiga ada peluang atau opportunity, yaitu mengingat belum adanya bisnis ini dijalankan oleh orang lain dapat menjadikan peluang besar untuk mengembangkan usaha ini karena kompetitornya yang masih minim. Yang kedua, bisnis ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dan juga pangsa pasar di luar daerah, mengingat ayam juga salah satu kebutuhan pokok makan dalam lauk pauk masyarakat. Yang ketiga, lokasi pemasaran yang strategis baik di dalam daerah maupun di luar. Yang keempat, yang terakhir itu adalah ancaman atau trends, yaitu salah satu atau salah dalam mengelola bisa berakibat fatal terhadap kesehatan bahkan sampai mengenai angka kematian ternak. Yang kedua, tidak kreatif dalam melakukan pemasaran juga menjadi ancaman jika ternak melimpah sedangkan pemasokan untuk pemasaran tidak stabil. Ini bisa mengakibatkan penumpukan ternak yang juga nantinya akan sulit dalam mengelolanya. Dan ketiga, maraknya penipuan yang terjadi dalam proses transaksi jual beli. Nah, di bab ketiga yaitu pembahasan. Di pembahasan yang pertama ada sarana dan prasarana. Nah, untuk perencanaan lokasi
kita dirikan di belakang rumah, sehingga tidak begitu banyak membutuhkan tempat dalam mengangkat usaha atau bisnis ini. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Usaha ternak ayam kampung ini sepenuhnya dikelola oleh keluarga, karena berternak ayam kampung ini sudah dilaksanakan jauh sebelum pengembangan bisnis usaha ini muncul. Yang ketiga, ada sistem manajemen usaha. Usaha ini dikelola oleh keluarga, sehingga sistem manajemen yang digunakan berdasarkan pada musyawarah yang bersifat kekeluargaan. Dan yang keempat, ada sistem pelaksanaan usaha. Sesudah melaksanakan langkah-langkah dalam konsep dasar menjalankan usaha, maka usaha bisa dimulai melalui kalkulasi dana sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pengeluaran. Modal tetap yang meliputi kandang ayam, tempat minum ayam, lampu, perencanaan dan semuanya itu kalkulasi dana kotornya kita jumlahkan keseluruhan yaitu 255.000. Modal tidak tetapnya meliputi pembelian obat-obatan, pembelian pangan, pembelian hampas kelapa sebagai penyamper pangan, biaya listrik dan sebagainya. Itu kita totalkan keseluruhan yaitu 555.000. Dan penyusutan modal tetap kita tetapkan 45.000, sehingga total biaya pengeluaran secara keseluruhan itu 600.000. Bagaimana rinciannya bisa tengok di atas ini. Nah, selanjutnya itu ada pemasukan. Nah, catatan harga satu ekor ayam kampung sekarang ini di pasaran kita perkirakan satu ekornya itu 35.000. Nah, maka hasil penjualan ayam kampung jika kita kalkulasikan 40 ayam kampung saja, kita kalikan 35.000 udah memperoleh 1.400.000. Namun karena ini merupakan bisnis semula, hanya ada satu ayam kampung saja dalam usaha ini, maka total pendapatan keseluruhan kita hanya 1.400.000. Bagaimana rincian lengkapnya? Ini dia. Nah, yang ketiga, keuntungan. Nah, keuntungan bersih ternak ayam kampung ini kita kalkulasikan dari modal yang kita keluarkan dengan jumlah total pendapatan, sehingga per bulan kita akan memperoleh keuntungan sebanyak 800.000 per bulan. Per minggunya kita bagi menjadi bisa 200.000 per minggu. Bagaimana rinciannya? Ini dia. Nah, yang keempat itu antisipasi persoalan. Usaha ternak ayam kampung ini memang cukup menggiurkan, tetapi ketika menjalankan usaha ini, kita harus tetap melakukan antisipasi persoalan yang bisa muncul selama pemeliharaan maupun pemasaran. Tingkat persaingan dan pemasaran yang terus meningkat, maka dibutuhkan peningkatan pemeliharaan agar menghasilkan ayam-ayam kampung yang segar dan sehat untuk siap dipasarkan. Dan bab terakhir atau penutup itu kesimpulan. Di antaranya, ternak ayam kampung ini dapat memberikan keuntungan yang cukup besar. Yang kedua, ternak ayam kampung tidak membutuhkan modal yang besar. Selanjutnya, memelihara ayam kampung ini tidak begitu sulit untuk dilakukan. Itu yang selanjutnya, ternak ayam kampung ini tidak memerlukan banyak tenaga kerja untuk menjalankannya. Dan yang terakhir, berwirausaha dengan memelihara ternak ayam kampung mempunyai risiko yang kecil dan prospek yang cerah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Tunggu dulu. Salam hangat dari Tarana Ayam Kampung Damali.